Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita pada malam hari ini duduk bersama di tempat ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji tafsir Al-Quran, masih di tafsir Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita ambil ayat 62 di surat Al-Baqarah. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini di tengah-tengah kisah Bani Israel. Kita keluar dari kisahnya, baru nanti ayat setelahnya lagi masuk lagi. Iya, terkait dengan Bani Israel. Ayat ini sengaja disebutkan karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengiqab, menurunkan siksaannya kepada Bani Israel berupa kehinaan, kemiskinan, kemurkaan dari Allah. Tapi bersamaan dengan itu, tidak seluruh Bani Israel seperti itu. Ada juga yang beriman. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa waktu itu semua Bani Israel durhaka semua. Tidak, ada juga yang beriman. Makanya Allah katakan, dimulai dengan orang yang beriman. Innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, itu dari umat ini. Kita, umat Islam. Kita kalau diperbandingkan umat, kita selalu disebutkan duluan. Karena kita yang paling utama. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam haditsnya, nahnu al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat terakhir. Tapi kita nanti yang pertama di hari akhirat. Di hari akhirat kitalah yang pertama. Yang paling pertama masuk surga itulah umat Islam. Memang kita terakhir, tapi kita yang pertama. Juga dari sisi keutamaan amalan, kita diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendek umurnya, tapi amalan yang dilakukan bernilai pahala-pahala besar. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperumpamakan di hadis, perumpamaan kita umat Islam dengan dua umat sebelum kita, Yahudi dan Nasara. Itu seperti perumpamaan orang yang bekerja di sebuah pekerjaan.
Yang mana di pekerjaan itu ada penawaran, siapa yang mau bekerja dari pagi sampai zuhur. Dalam hadits Nabi SAW ceritakan perumpamaan. Orang Yahudi lah yang menerimanya. Maka dia bekerja dengan jaminan janji gaji walau qirat, baginya 1 qirat. Setelah itu ditawarkan lagi tawaran kedua. Siapa yang mau bekerja dari zuhur sampai asar, untungnya juga 1 qirat. Maka ya Nasoro menerimanya. Dia pun bekerja. Kemudian ditawarkan tawaran terakhir dalam sehari itu. Kelompok terakhir, siapa yang mau bekerja dari asar sampai maghrib, baginya 2 qirat. Ini perumpamaan kata Nabi SAW. Umat Islam, Yahudi dari pagi sampai zuhur, panjang waktunya, panjang umurnya juga, tapi hanya 1 qirat. Nasoro dari zuhur sampai asar, lebih pendek daripada Yahudi, tapi lebih panjang dibandingkan Muslim. Zuhur sampai asar, juga pahalanya 1 qirat gajinya. Sementara yang terakhir ditawarkan siapa yang mau beramal, bekerja dari asar sampai maghrib, pendek waktunya, tapi ditawarkan untuknya 2 qirat. Nabi SAW mengatakan, itulah kita, umat Islam. Umurnya pendek, tapi pahalanya lebih banyak dari setiap amalan yang dilakukan. Lihat sholat, kita tahu bersama kisah Isra Mi'raj. Pada tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. 3 tahun sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah. Berarti kalau dihitung mundur, ini belum tahun Hijriah. Kan tahun Hijriah, tahun pertama Nabi hijrah ke Madinah. Ini belum. 3 tahun sebelumnya Nabi dinaikkan ke langit. Singkat cerita, Nabi menerima kewajiban sholat 50 sehari semalam. Lewat di Musa, yang tadinya Nabi naik ke langit, sudah salam padanya, dan Nabi Musa sudah menangis setelah tahu bahwa Nabi sudah diutus, karena Nabi Musa telah tahu, dikabarkan oleh Allah bahwa lebih banyak umatnya Nabi ini daripada umatnya yang masuk surga. Waktu Nabi kembali dari langit, di atas langit ke-7, melewati Nabi Ibrahim tentunya, bersandar di langit ke-7 di Baitul Ma'mur, melewati setelahnya di bawah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dia bertanya kepadanya, apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu kepada umat? Nabi kita SAW katakan 50 sholat. Maka Nabi Musa mengatakan, kembali ke Tuhanmu, minta keringanan. Saya telah mencoba di umatku, umatmu tidak akan mampu. Iya, banyak kewajiban di Yahudi, tapi banyak pelanggarannya, karena banyak kewajibannya. Banyak tipu dayanya, supaya tidak diwajibkan. Makanya Nabi Musa dengan pengalamannya yang panjang bersama orang-orang Yahudi,
Dia menasihati Nabi kita Muhammad SAW, kembali ke Rabbmu, umatmu tidak akan mampu, saya sudah coba. Kembali, singkat cerita, berapa kali kembali ini? Bukan sekali. Tidak langsung diturunkan menjadi 5. Sampai terakhir 5. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, coba perhatikan ini yang saya mau sampaikan. Itu adalah khomsun bi khomsin. Itu 5. Tapi pahalanya tetap 50. Karena setiap kita sholat, kita dapat 10 pahala. Berarti kalau 5 kali 50, ini dari sisi pahala. Sementara umat terdahulu tidak. Mereka diberikan umur, memakmurkan bumi panjang. Kita pendek. Antara 60 hingga 70, itu kita, umat Islam. Iya. Kalau sudah muncul uban, itu peringatan. Itu sudah peringatan. Wa ja'akumun nadir, kata Allah. Dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ibnu Abbas berkata, an-nadir di sini adalah asyaib. Rambut putih. Iya. Banyak orang kebanyakan rambut putih di atas 40. Kenapa? Karena sudah dekat ar-rohil, sudah dekat pergi. Karena orang-orang utama, orang-orang mulia itu banyak di 63. Nabi 63. Abu Bakar 63. Karena meninggal 2 tahun setelah Nabi, lebih muda 2 tahun. Abu Bakar daripada Nabi. Umar 63. Ali 63. Utsman yang umurnya lewat 70. Banyak orang 63. Iya. Artinya umat Islam pendek umurnya. Tetapi kita ini alhamdulillah, keutamaan kita tidak ada di umat sebelum kita. Kita pendek. Bayangkan kita kerja dari asar sampai maghrib 2 qiraat. 2 qiraat kita dapat. Sementara Yahudi dari pagi sampai duhur 1 qiraat. Nasoro dari duhur sampai asar 1 qiraat. Kita dari asar sampai maghrib 2 qiraat. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam umur dari umat Islam ini, walaupun pendek, jangankan mendapatkan umur 1 tahun 2 tahun bertambah, enggak, tambah 1 tahun saja pasti lebih utama daripada orang meninggal sebelumnya. Iya. Di zaman Nabi ada orang datang masuk Islam. Satunya meninggal di tahun pertama, satunya meninggal di tahun kedua. Satunya meninggal karena berjihad di jalan Allah, mati syahid. Sehingga dikira dialah yang paling utama. Satunya meninggal di atas tempat tidur. Tapi diberikan umur 1 tahun setelahnya. Ternyata ada sahabat yang mimpi dia lebih duluan dipanggil masuk surga daripada itu yang tadi. Yang meninggal di medan perang. Padahal dia bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh daripada temannya masuk Islam juga sama dengan dia tadi. Hal itu ditanyakan kepada Nabi SAW. Nabi cuma bertanya balik kepada sahabat. Kenapa kalian heran? Bukankah dia hidup 1 tahun setelahnya? Para sahabat, iya. Berapa sholat yang dilakukan? Bukankah dia dapat 1 Ramadan setelah temannya tadi meninggal? Iya. Maka kenapa kalian heran? Keutamaan di surga adalah, di akhirat adalah tergantung umur kita. Berapa yang kita pakai dalam kehidupan dunia ini. Iya.
Intinya adalah kita ini adalah umat Islam, umat yang paling utama. Tidak ada lagi yang lebih utama daripada kita. Bahkan lihat ini di Quran disebutkan pertama kita. Innalladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman. Maksudnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hadu, dan orang-orang yang beragama Yahudi. Wan Nasoro, dan orang-orang yang beragama Nasoro. Yahudi beragama dengan agama Nabi Musa, Nasoro beragama dengan agama Nabi Isa. Wasobiin, dan sobiin. Para ulama tafsir berselisih pendapat siapa ini sobiin. Iya. Ada yang menyatakan dia adalah firqah, sekelompok dari Nasoro. Karena orang Nasoro terbagi menjadi 72 kelompok. 72 kelompok. Ada yang menyatakan mereka sobiin ini sekelompok dari Nasoro. Satu kelompok dari orang Nasoro. Ada juga yang menyatakan innahum firqatun minal yahud. Itu satu kelompok dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Itu tafsir. Di antara juga ulama ada menyatakan, di antara mereka yang menyatakan dia adalah firqatun minal majus. Dia sekelompok dari orang Majusi. Ada juga yang menyatakan mereka adalah orang yang tidak punya agama. Yaitu tidak diutus Nabi di tengah mereka. Tidak juga diutus Rasul di tengah mereka. Iya. Sehingga mereka adalah orang yang berada di atas fitrah. Lahir di atas fitrah. Tidak diturunkan kepadanya kitab. Tidak tersentuh oleh Nasoro, tidak tersentuh oleh Yahudi. Dan tidak tersentuh oleh Islam. Ada yang mengatakan begitu. Iya. Ini berbagai macam tafsir. Dan semua ini tentunya kita butuh dalil. Wallahu alam siapa ini as-sobiin. Kalau Yahudi kita paham, Nasoro kita paham. Sobiin macam-macam dikatakan. Berbeda pendapat para ulama tafsir siapa mereka. Intinya mereka beriman kepada Allah. Ini ayatnya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jika ada orang mengaku umat Muhammad, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang mengaku Yahudi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nasoro beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sobiin beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa amila soliha, dan beramal soleh. Beramal soleh. Ikhlas kepada Allah dan mengikuti Nabi. Falahum ajruhum inda rabbihim. Untuk mereka pahala di sisi Rabb mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak pernah menelantarkan amalan orang-orang yang beramal sedikit. Iya. Di awal hijrah terjadi perpindahan kiblat dari menghadap Baitul Maqdis menjadi menghadap Baitullah Ka'bah. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Mekah ketika turun kewajiban sholat tahun 10 itu tidak hadap Ka'bah. Sampai hijrah ke Madinah itu tidak hadap Ka'bah. Menghadap ke Baitul Maqdis.
ke Baitul Maqdis. Iya. Sehingga waktu itu terjadi celaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang musyrikin. Dari kalangan orang musyrikin. Mereka bilang, kenapa ini Muhammad mengaku pengikut agama Ibrahim tapi tidak menghadap ke Ka'bah? Tapi dari sisi lain dicela juga oleh orang Yahudi, oleh orang Nasoro. Ini Muhammad menghadap ke kiblat kami, tapi tidak ikut agama kami. Dari dua pihak dicela. Maka Nabi SAW pas di Madinah sering melihat ke langit, memandang ke langit, berharap kalau kiblat itu dipindah. Maka turunlah perpindahan kiblat dari menghadap Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Di sini masalahnya. Di sini yang saya mau sampaikan ke kita. Para sahabat yang sudah sholat menghadap Baitul Maqdis sebelumnya, kemudian sekarang berpindah ke Baitullahil Haram. Mereka saling bercakap, gimana amalan kita sebelumnya? Kan kita tidak menghadap Baitullah. Gimana amalan kita sebelumnya? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran. Inna la nudhi'u ajral muslihin innahu wa la nudhi'u ajral muhsinin. Iya. Kami tidak akan menelantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya dulu kalian menghadap ke sana, pahalamu tetap terjaga. Tetap terjaga. Tidak akan dihapus. Iya, tidak akan dihapus. Karena catatan Allah Subhanahu wa taala adalah catatan yang tidak ada yang bisa menghapusnya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Iya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bahkan kita pun sudah lupa, maka tidak ada yang dilupakan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kesempurnaan ilmunya. Kesempurnaan ilmunya. Oleh karena itu sini jelas dikatakan bahwa falahum ajruhum inda rabbihim. Untuk mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka. Di sisi Rabb mereka. Khusus orang-orang yang berpegang dengan kitab Yahudi. Iya. Kalau mereka berpegang dengan kitab kemudian setelah itu beriman kepada Nabi SAW, maka bagi mereka pahala 2 kali lipat. Pahala atas berpegang dengan kitab sebelumnya dan pahala karena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa buka untuk mengetahui apa yang saya katakan tadi, surat Al-Hadid. Di sana dijelaskan apa yang kami katakan barusan, bahwa mereka dari kalangan ahli kitab, jika mereka beriman kepada kitabnya, kemudian setelah itu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas keimanan mereka sebelumnya, kemudian setelah itu keimanan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kitab sebelumnya
dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa kita baca di situ telah diceritakan ya bagaimana orang-orang sebelum kita dan orang-orang Yahudi yang diberikan ya umur panjang ya, kemudian mereka lalai, nanti bisa buka kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga amalan mereka, tapi dengan syarat mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi kita diutus. Setelah Nabi kita diutus. Iya. Kalau tidak, maka tentunya tidak ada nilainya. Makanya Allah katakan di situ, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Dikatakan di situ, belumkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka untuk mengingat Allah dan kebenaran yang diturunkan kepada mereka, dan jangan mereka seperti orang-orang sebelum mereka. Telah diturunkan kepada mereka Alkitab, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka tetap keras dan kebanyakan mereka tidak taat, tidak ikut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kapan mereka beriman, beramal soleh, maka falahum ajruhum inda rabbihim, jaminan untuk mereka pahala di sisi Rabb mereka. Ditegaskan di akhir, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal soleh dari siapapun, mau Nasoro, Yahudi, Sobiin, yang penting syaratnya beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian beramal soleh. Bukan hanya beriman, beramal di atas keimanan. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, yaitu pada masa yang akan datang. Orang beriman tidak ada takut apa besok yang kita akan dapat, apa yang kita akan hadapi besok. Tidak ada rasa takutnya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula yahzanun, bersedih terhadap apa yang telah lewat. Siapa saja yang beriman dari Yahudi, Nasara, Sobiin, dan dari umat Islam, tidak ada rasa takut atas mereka terhadap yang datang besok, dan tidak ada rasa sedih atas mereka terhadap apa yang telah lewat. Kalau sudah luput, selesai. Kita perbaiki saja yang sekarang. Demikian pula orang Yahudi. Iya, betul, mereka telah banyak melakukan pelanggaran. Lihat, sudah berapa pelanggaran Yahudi, Bani Israel yang kita telah baca. Paling terakhir di pekan lalu, sudah dikasih makanan yang halal, bagus, mereka malah minta yang lain. Pelanggaran. Bahkan disebutkan mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan disebutkan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Mereka bermaksiat, mereka melampaui batas. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tetap membuka lagi jalan untuk mengajak mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian beramal soleh. Apa yang telah lewat, orang dimaafkan, diampuni. Karena dengan mereka bertobat, hancur apa yang sebelumnya. Sebagai penutup, kita bisa lihat kisah Amr ibn al-As. Ini sahabat, bisalah dikatakan paling tidak suka Islam. Iya, tidak suka Islam. Bahkan dia menghindar supaya tidak terpengaruh dengan Islam.
Bahkan saat para sahabat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Habasyah, hijrah pertama ke negeri Afrika sana. Kita tahu siapa ke sana yang mengadu domba dan memberikan hasutan kepada Raja Najasyi supaya diusir Muslim di situ kembali ke Mekah. Dia yang ke sana. Iya. Dia yang ke sana. Jadi bukan hanya sekedar tidak suka Islam terus diam. Tidak. Dia juga memberikan doror kepada kaum muslimin. Tapi setelah panjang menghindarnya Nabi berhijrah ke Madinah. Iya. Dia melihat kayaknya ini perkara Islam sudah nampak. Apalagi perang Badar di tahun kedua, kaum muslimin menang dengan pasukan sedikit menghadapi pasukan musyrik yang banyak. Perang Uhud mereka tidak bisa diselesaikan. Perang Uhud tahun ketiga dia belum Islam. Setelah melihat Islam tidak bisa lagi ini dihindari, tentunya ini hidayah dari Allah, dia putuskan untuk masuk Islam. Maka dia keluarlah dari Makkah ke Madinah. Ketemu Khalid bin Walid di jalan. Karena sama-sama. Waktu perang Uhud kan Khalid masih perangi Nabi. Masih perangi Nabi. Iya. Yang meninggal banyak sahabat di situ. Ketemu di jalan sama Khalid bin Walid, sama-sama masuk Islam, pergi ke Nabi di Madinah. Cuman lucu dia, waktu mau baiat Nabi masuk Islam, dia bilang dengan syarat semua yang telah lewat dimaafkan. Kayak ini bukan orang, banyak sekali kejahatannya. Dia musuh Islam. Iya. Dia kompori Nasoro di Raja Najasyi untuk menyakiti muslimin di sana. Makanya dia bilang dengan syarat semua yang telah lewat dihapus. Nabi berkata kepadanya, tidakkah kamu tahu? Alam ta'lam ya Ammar, annal islama yahdumu ma qablah. Tidakkah kamu tahu wahai Ammar, bahwa Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Kamu bersyahadat hari ini, selesai yang telah lewat. Tidak ada lagi orang disalahkan dengan masa lalunya. Inilah Islam. Tapi yang dihancurkan hanya amalan jahat. Amalan baik tetap tercatat. Orang yang masuk Islam dari orang kafir misalnya yang pernah berbuat baik sebelum Islam, tercatat kebaikannya setelah masuk Islam. Dijaga. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini bagus sekali penutupnya. Orang yang beriman dan beramal soleh, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka. Tidak ada rasa sedih. Orang beriman itu selamanya bahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Ini ayat ini alhamdulillah kita diselingi dengan ini setelah panjangnya masalah Bani Israel. Nanti kita kembali lagi insyaallah di pekan depan di masalah Bani Israel lagi. Wallahu alam, kita adzan dulu baru kita masuk di tanya jawab. Baik, kita masuk di sini di pertanyaan. Ustaz, bolehkah istri berkurban berniat untuk orang tua yang sudah meninggal dan masih hidup dan yang masih hidup? Apakah pahala kurban sampai ke mereka? Dan jika istri berkurban untuk keluarga, dan bolehkah jika istri berkurban untuk keluarga? Keluarga dalam kurung suami, anak, saudara. Atau harus suami yang berkurban dan mengikutkan istri dan keluarga? Kalau kita bertanya
pahalanya sampai, tentunya karena kita niatkan sampai. Tidak ada yang menghalanginya untuk sampai. Iya. Karena innamal amalu binniyah. Amalan itu tergantung niat. Kalau kita bertanya apakah sampai pahala kurbannya? Iya, sampai. Kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya itu, bolehkah jika istri yang berkurban untuk keluarganya? Kita tanyanya boleh, ya boleh. Tapi sunnahnya itu, kalau kita bertanya apakah disunnahkan, itu kan beda pertanyaannya. Kalau kita bertanya sunnah, maka istri Nabi tidak pernah berkurban waktu Nabi hidup. Yang berkurban Nabi sebagai suami dan berdoa membaca bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan keluarga. Ya, dariku dan keluargaku. Jadi Nabi yang memasukkannya ke keluarganya, kepala keluarga. Jadi sunnah yang berkurban itu hanya suami. Walaupun banyak kurbannya. Sebagian kita kadang kurban sapi. Tanggung deh, kasih masuk suami, anak, istri. Nggak, suami saja. Itu kemudahan syariat. Supaya hanya suami yang tidak potong kuku. Hanya suami yang tidak potong rambut. Tidak cabut bulu. Itu keringanan syariat. Daripada satu keluarga, semua tidak boleh potong kuku. Kan tidak semua orang bisa tahan. Untuk tidak potong kuku. Tidak potong, ya, tidak cabut bulu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nabi berkurban 100 ekor unta. Tidak ada dibilang ini istriku, kamu ya 10. Tidak. Beliau kurban niat sendiri dan ikutkan keluarga. Jadi yang berkurban itu kepala keluarga. Kepala keluarga, pemimpin. Supaya masuk semua yang ada di rumah itu, yang hidup dan yang meninggal. Yang hidup dan yang meninggal. Bahkan disepakati oleh madhab 4, satu kambing cukup untuk satu keluarga. Itu bedanya kalau dalam niat. Kalau kita berserikat, maka hanya 7. Kalau kita kurban sapi, boleh 7 saja. 7 orang. Tapi kalau kita tidak berserikat, berkurban 1 ekor kambing, itu cukup untuk satu keluarga di rumah. Walaupun lebih dari 7. Yang penting, yang berkurban kepala keluarga dan dia niatkan untuk keluarganya. Dia niatkan untuk keluarganya. Itu disepakati oleh Imam 4. Ya, disepakati oleh Imam 4. Tidak perlu kita sendiri-sendirikan. Ya, tidak perlu kita sendiri-sendirikan. Jadi ini kalau dibilang boleh, boleh. Tidak apa-apa istri berkurban. Tapi kalau kita mau sunnahnya, maka suami, walaupun istri yang beli, uangnya istri, tapi suami yang niat berkurban. Dia ikutkan semua yang ada di rumahnya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang pedagang memiliki barang tinggal atau barang tidak laku, pakaian dalam kurung. Lantas itu barang mau dijual murah pun tidak mau laku. Karena sudah bukan zamannya. Dan sudah tinggal sekitar 5 tahun. Apakah semua barang tersebut akan dihisap oleh Allah di kemudian hari? Iya, kalau kita tidak keluarkan zakatnya. Kan barang tinggal itu tidak dikeluarkan zakatnya, masih terhitung kita punya harta. Maka jalan keluarnya adalah, kalau memang tidak laku di daerah itu, mungkin bisa laku daerah lain, kalau memang kita masih mau jual. Atau kita sumbangkan. Karena kapan kita sudah sumbangkan, maka sudah tidak lagi dihisap di tangan kita. Tidak lagi dihisap di tangan kita. Zakatnya. Zakatnya ini yang kita bicarakan. Iya. Karena itu masuk dalam zakat perdagangan. Masuk dalam zakat
perdagangan. Wallahualam. Bagaimana hukumnya juga jika kita gemar beli barang bekas, tetapi itu barang tidak dipakai, hanya tinggal di rumah? Apakah dihisap juga? Ya semua dihisap. Tidak ada yang tidak dihisap. Di sisi Allah, semua ditanya. Iya. Khusus yang kita tanya ini, barang yang dibeli. Hadits riwayat Imam Tirmidzi. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta tus'al, sampai ditanya. An umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya di mana dia usangkan, di mana dia kasih tua itu masa mudanya. Wa an malihi, ini wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana dia dapat dan di mana dia belanja. Jadi nanti kita ditanya, di mana kamu belanjakan? Ya sudah, kamu akan jawab, saya belanja di barang bekas. Kan semua itu akan ditanya. Tidak akan bergeser kaki kita sampai kita dihitung, ditanya tentang apapun yang kita beli, dari mana kita dapat itu uang yang kita pakai beli. Ini semua akan dihisab. Ada pertanyaan? Kita berapa? Satu, Pak ya. Silakan, Pak. Duluan. Itulah keutamaan Islam. Itulah keutamaan yang Nabi katakan. Tidak bisa kita tanya kenapa. Karena apa yang Allah lakukan tidak boleh kita bertanya. Kalau apa yang saya lakukan, bertanya maki. Tapi kalau Allah lakukan begitu, jangan pernah bertanya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Quran, Pak. Dia tidak ditanya tentang keputusannya, tapi kita yang ditanya tentang keputusan tak. Jadi Allah tidak ditanya, Pak. Karena Allah tidak pernah menetapkan kecuali yang terbaik. Makanya orang Yahudi Nasara Pak protes sebenarnya. Kenapa? Kami paling lama beramal sedikit pahalanya. Allah berkata kepadanya, saya dolimi kamu? Kan sudah kutanya 1 kilo, kamu mau terima? Apakah kamu didolimi? Kan tidak, Pak. Karena dia yang terima. Ini kan cuma penawaran. Dia yang terima. Kita paham mungkin, Pak? Kita? Ini kan perbuatannya Allah, Pak. Jangan ditanya. Begitu, Pak. Ya. Katanya 1 ji. Ya. Ya. Pada tapi itu di masjid. Yang saya tanya apakah itu sah boleh? Bisa dikerjakan. Bisa kita tolak. Iya, Pak. Kan bisa nggak kita tolak itu? Atau kita akan dibunuh kalau tidak lakukan? Gitu, Pak. Ada dulu, Pak. Iya. Kisah yang disebut oleh Nabi SAW. Seorang lewat di sebuah kampung. Tapi tidak boleh lewat kecuali harus berkurban. Satu orang lewat. Tidak ada apa-apa yang saya bawa untuk dikurbankan. Cari lalat. Cari lalat. Kamu berkurban. Untuk sembahan kami ini. Berhala kami. Dia cari lalat. Kurban. Dibiarkan lewat. Masuk neraka. Satu orang lagi lewat. Dia bilang berkurban. Saya tidak punya apa-apa. Berkurban walaupun seekor lalat. Dia bilang, saya tidak akan berkurban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Dipenggal lehernya. Masuk surga. Tidak boleh, Pak, kalau tempat ibadah. Itulah, Pak.
Iya, makanya saya bilang bisa jadi tolak. Kalau dibunuh biar mati. Pada kan belum jadi mau dibunuh tak? Makanya saya bilang tadi bisa jadi tolak tanpa dibunuh. Kan begitu Pak. Harus kita pilih. Iya, harus kita pilih mana yang bermanfaat untuk akhirat tak. Ya kan Pak? Karena itu uang tidak kita bawa mati Pak. Nah, kalaupun kita mati paling untuk istri tadi. Sama anak tak. Begitu gitu. Yang kita dapat adalah yang kita makan. Yang kita pakai. Yang kita tidak belanjakan untuk ahli waris. Begitu Pak. Daripada rugi akhirat. Aman nih kata. Jangan maki. Alhamdulillah. Kita lagi Pak. Satu Pak ya. Begini saja Pak, pertanyaannya. Enggak, saya pertanyaanku. Dia itu arah kiblatnya yang dia serong sedikit itu masih ke arah barat matahari terbenam atau miring dari matahari terbenam? Enggak apa-apa. Karena kita di luar Makkah, kewajiban kita menghadap arah, bukan menghadap badan Ka'bah. Kalau kita di Makkah, wajib menghadap badan Ka'bah. Jadi masjid harus melingkar. Bengkok ikut Ka'bah. Disepakati Pak. Kalau kita di luar Makkah, sepakat menghadap arah. Jadi miring sedikit tidak apa-apa, yang penting masih arah kiblat. Kita Indonesia paling mudah Pak. Matahari terbenam arah kiblat tak. Karena matahari turun di atas Ka'bah. Enak kita Pak. Jadi aman. Pada? Tidak usah bermasalah. Yang penting menghadap ke arah sana. Iya, berarti masalah itu tuh kadang sujud ki baku cium. Itu di masalah ta. Kalau begitu rapatkan. Ndak enak tong ki baku cium na laki-laki ki. Rapatkan di jamaah Pak. Begitu Pak. Ya? Ndak aja Pak. Selama softa bersambung miring sedikit, itu saya bilang tadi bahwa miring sedikit dimaafkan Pak. Karena kita ini kalau dibilang mau menghadap ke badan Ka'bah, tidak mungkin Pak. Ini mesti lebih dari lebar Ka'bah. Otomatis sebelah sana tidak dapat di badan Ka'bah. Sebelah sana juga tidak dapat. Hanya di sini. Kalau kita pastikan badan. Tidak Pak. Kita dimudahkan untuk menghadap arah saja. Cuman masalah itu ji. Karena baku cium ki sujud. Itu kita bicarakan Pak. Alhamdulillah. Begitu Pak ta? Ya, kita cukupkan. Sudah bunyi Pak. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.